Mungkin boleh perkenalan dulu Mbak, nama dan profesinya. Halo, saya Ayu. Saya ada di profesi di secara musisi, tapi musisi underground. Nama saya Rezalian Video Widisuara, saya tato artis di Bedes Tato. Sehari-hari panggilannya Ova. Terus untuk nama panggung Suzarafina. Aku kerja di kabaret, Raminten Kabaret Show, Yogyakarta. Saya Florin Natalijaya Limantoro, biasa familiarnya saya dipanggil Florin atau Olin atau Flo yang namanya simbol-simbol singkatan itu. Untuk pekerjaan saya memang lebih aktif di bartender atau di divisi beverage, tapi di sisi lain juga saya juga tetap aktif di bidang akademik saya yaitu sebagai aktivis KIH. Halo, saya Bayu, profesi ilustrator, ilustrasi merchandising yang berhubungan dengan musik, lebih banyak ke situ. Mungkin boleh ceritain gimana awalnya tuh Mas bisa mutusin untuk aku berkarir sebagai ilustrator. Dari kecil udah seneng gambar, seneng dalam dunia gambar sih. Terus ada interest juga ke musik, terus ngelihat ada koneksi ke situ, akhirnya ya udah jalanin aja sampai sekarang. Kalau awalnya tuh kan karena masih zaman sekolah pasti ikut-ikut temennya ya, bikin band kayak gitu. Terus pada seneng di nonton gigs gitu. Jadi mulai dari ngikut-ngikut kakak kelas, nonton gigs kayak gitu. Kayaknya asik juga yang bikin band kayak gitu. Mana kan apalagi kalau vokalis cewek gitu kan jarang. Terus juga apa namanya? Tertantang aja gitu. Kok kayaknya lebih seru gitu kalau misalkan aku beda dari yang lain. Ataupun kan juga dulu juga banyak kayak atret itu Mbak Ina itu kan juga bikin band metalcore, terus kayak Mbak Ipe juga kayak gitu. Jadi kok kayaknya seru ya, terus ada role modelnya gitu loh, jadinya kayaknya boleh juga nih di situ. Aku awalnya dancer. Di tahun 2014 itu ada kompetisi namanya Jogja Lip Sync Competition. Itu sebenarnya yang mendorong itu bukan aku sih, bukan kayak keinginan aku sendiri. Sebenarnya teman-teman, coba kamu ikutan aja gitu kan, cobain Jogja Lip Sync Competition gitu. Waduh, aku kan dancer, aku bukan di sini istilahnya drag queen ya. Sebagai talent kabaret itu namanya drag queen. Aku nggak tahu gimana caranya untuk jadi drag queen gitu. Aku nggak punya wig, nggak punya kostum gaun gitu ataupun high heel. Nah, terutama makeup aku kan selama ini dancer ya, makeupnya biasa aja gitu loh. Maksudnya bukan makeup yang super wow jadi drag queen berubah banget. Aku dibantuin sama mereka, aku ikut kompetisi itu, aku malah justru masuk final. Gak nyangka banget, tapi di final itu aku nggak dapet juara. Tapi setelah itu justru panggilan untuk job of air itu ada makin banyak, entah itu di birthday party, di wedding, di gathering gitu kan. Mulai sering teman-teman dari manajemen Raminten Kabaret Show udah sering ngelihat aku juga dari awal kompetisi sampai untuk event-event di luar gitu kan, mereka udah tahu. Terus ada kompetisi juga di luar, pas kebetulan mereka tuh juga nonton, waktu itu ada di mall di JCM tuh nonton, jadi mereka tuh udah ngelihat track record aku juga ya kan. Terus pada akhirnya di tahun 2016 aku officially masuk di Raminten Kabaret Show. Di dunia drag queen-nya berarti sudah 6 tahun ya. Untuk official di Raminten Kabaret Show-nya itu 4 tahun. SMA di 2012 tiap hari pulang sekolah itu mainnya di studio tato punya temen, nonton orang ditato, orang nato, jadinya kayak ada rasa pengen lah kecemplung di dunia tato kayak gitu. Terus nyoba pertama tuh ditato tahun 2012 itu ditato, terus
ngerasain rasanya ditato, terus akhirnya belajar sama teman yang punya studio tato itu tadi, soalnya keseringan tiap hari ke situ lah, kayak gitu intinya. Habis itu terus nyampe 2014 udah sempet berhenti belajar tato orang, terus sibuk sekolah, terus kuliah, dan akhirnya 2019 itu diajak temen buat bikin studio tato. Untuk kerja bartender, saya pertama kali memulai itu 2017. Kenal bartender itu awal mulanya dari UKM. Jadi kan kampus kan memang sekolah pariwisata. Dan itu ada promote UKM kan tiap biasanya satu hari atau hari terakhir ospek kan biasa kayak gitu. Nah itu melihat, ya wah kayaknya oke nih, coba daftar. Jadi basicnya juga aku dari main botol dulu, lempar-lempar botol, ikut kompetisi, atau enggak juga perform pas ada event tahun baru atau apa, nanti misi kayak gitu. Sambil berkembang seiring berjalannya waktu, juga nggak cuma belajar main botol, juga berkembang belajar ke hal lain, cara di bar tuh kayak apa sih, kayak mengolah minuman dan sebagainya kayak gitu. Dulu awalnya sih juga kayak ditawarin sih, kayak dari kakak tingkat atau alumni kampus juga gitu, ditawarin kayak di Jogja kan ada grup bar, hospitality bar, khusus di bar itu nanti ditawarin biasanya. Waktu itu kebetulan pertama kali aku sempat di Platinum Lounge itu, tapi itu juga dunia malam. Aku kuliah masih semester 4 itu masih penuh. Aku cuma hitungan 2 bulan kalau nggak salah. Habis itu aku resign, terus dapat tawaran hotel. Kalau yang hotel gara-gara di kompetisi ditawarinnya. Ada hambatan atau tantangan yang Mas alami nggak selama berkarir? Kalau hambatan sebenarnya bukan hambatan sih, cuma karena ini bukan kerja kantoran dan saya istilahnya cari klien sendiri, jadi otomatis ya kesulitannya juga di situ sih. Maksudnya semua tergantung saya istilahnya klien atau gimana ngembangin Linknya. iya, ngembangin link buat nyari klien dan sebagainya. Sebenarnya lebih ke situ sih. Hambatan tuh ada ya, setiap profesi ada. Kalau bartender banyak sih, apalagi cewek tuh kan juga kalau gampangnya tuh cewek masuk ke ranah kerja yang berhubungan dunia malam, itu kan persepsi orang aja udah gimana lah, kesannya tuh udah kayak wah ini. Aku maksudnya bodoh amat orangnya, maksudnya ya lu gua pokoknya gitu. Kalau untuk keluarga tuh banyak sih keluhannya, kayak dari ibu bapakku, keluargaku juga didikannya keras juga. Pertama kali waktu tahu aku yang ngomong, aku ikut nih UKM ini, aku belajar ini nih, itu yang langsung nggak setuju secara keras ya ayahku. Udah bilang, kamu tuh anak cewek, anak perempuan, merantau kok malah belajar kayak gitu. Bapakku langsung kecam gitu. Sampai aku nunjukin kayak waktu ada lomba, ini loh aku lomba, ini loh aku sampai bisa dapat kerja di hotel ya. Mamaku oke lah, cukup luluh akhirnya, oh dia bisa dapat kerjaan, bisa dapat linknya sini. Bapakku juga, tapi ya tetap ada step up down-nya juga ketika aku masuk dunia malam gimana, ketika dengar isu sekitaran lingkungan itu gimana. Jujur aja, setiap show itu, setiap pertunjukan, setiap aku melakukan pertunjukan itu sebenarnya juga tantangan. Mencoba untuk berganti karakter dari karakter utama aku di kabaret. Aku memegang karakter utama sebagai penyanyi kelas dunia, Celine Dion. Akan lebih tertantang lagi ketika aku harus lepas dari karakter Celine Dion menjadi karakter yang lain. Contohnya seperti Miley Cyrus, jadi Christina Aguilera, ataupun jadi Lady Gaga. Karena kan sudah nyaman ya dengan Celine Dion, sudah nyaman karena aku ngefans juga. Aku harus out of the box lah istilahnya. Tantangannya tuh pertama di keluarga ya. Orang tua tuh pasti, karena dulu SMP, kamu kok mainnya sama anak-anak bang sih, kayak gitu. Yang mulai dari bapak udah mau digampar gitu. Kamu tuh main sama anak-anak kayak gitu ngapain, kayak gitu. Gender ya, kalau yang cewek gitu kan kadang-kadang banyak, ada beberapa teman juga yang ngalamin pelecehan seksual, tapi untungnya aku sama sekali belum pernah, karena memang di mungkin backgroundnya karena kan memang nggak macem-macem, jadi orang mau ngapa-ngapain juga okewoh lah bahasa Jawanya kayak gitu. Jadi memang ada beberapa resiko-resiko yang kalau misalkan wanita tuh ya itu tadi pada pelecehan seksual. Terus kalau aku yang lebih ngerasain tuh kayak, ya emang kamu cewek bisa apa sih di band-bandan kayak gitu, emang kamu bisa bikin karya apa. Terus ketika aku ngeluarin karya,
nanti adalah yang sering-sering di masa sih kamu bisa bikin kayak gitu. Jadi lebih ke gendernya sih, wanita kan seolah-olah jadi di bawahnya laki-laki, dan kebanyakan kan di scene kita memang banyaknya kan laki-laki. Nah si cewek kayak jadi serasa memang kamu bisa bikin karya apa, sebagus apa, sehebat apa, sampai bisa, emang bisa sekeren itu atau gimana. Kayak misalkan juga nih badanku kecil kan, terus emang kamu bisa nyanyi yang apa, growl, apa scream kayak gitu. Jadi itu kalau paling juga nggak kuat nyanyi kayak gitu. Cuman ya udah sih, kan kita buktiin aja seiring berjalannya waktu. Citra buruk sih Mas dari masyarakat. Tanyain pekerjaannya apa, tato gitu udah ngelihatnya udah beda sama pekerjaan-pekerjaan yang lain. Soalnya kan tato image-nya di Indonesia tuh udah nakal, kriminal, identik sama orang-orang nakal gitu loh. Jadinya ya kayak orang tua jadi kayak kena imbasnya. Tadi kan sempat ngomong kayak katanya citra tato tuh jelek kan gitu kan. Iya. Nah Mas sempat gak sih diomongin miring sama orang gara-gara profesinya Mas? Sering sih Mbak, kalau kayak gitu, sering. Kebanyakan yang ngomong kayak gitu orang tua. Kalau anak muda kan udah paham kan lah ya kayak gitu, apalagi yang orang-orang seni sendiri. Waktu awal-awal itu mungkin sekarang udah lumayan berbeda ya, cuman pernah juga ada di masa ketika orang-orang tuh masih terlalu awam dan menganggap hal seperti ini tuh negatif. Mohon maaf ya, kayak gitu selalu dipandang sebagai hal negatif gitu loh, karena kita kan cross dresser gitu. Terus di atas panggung kita menjadi cross gender gitu kan, itu pasti selalu ada anggapan negatif. Wah, banyak banget sih itu. Society kampus ya masih oke lah, kadang cuma ya gini gitu. Itu tuh si Florin anak ini, anak bar. Itu tuh yang kemarin si Florin yang kerja di ini, yang biasa main lempar botol kayak gitu-gitu. Sebenarnya ada tantangannya kan, ada risikonya. Terus strategi dari kakak tuh gimana sih untuk menghadapin tadi tantangan-tantangan tadi, atau anggapan miring dari orang lah gitu? Orang yang di luar bar ya itu kan bisa bodo amat, atau maksudnya kayak acuh banget lah. Tapi kalau untuk sesama anak bar, tata keramanya lah ibaratnya, walaupun ini berkaitan dengan bar, tetap tunjukin tata krama, etikat baiknya. Kenalan, datang, ini ya bilang aja gue pengen belajar begini dengan baik-baik. Ketika kita datang dan kenalan, itu mereka dari situ, orang-orang yang maksud saya udah senior ya, mereka akan melihat orang ini gimana sih yang tadi ngajak kenalan, orang ini gimana sih karakternya, oh kayak gini, dia maunya cuma numpang nama, cuma nyari pansos. Oh udah, mereka dari situ secara nggak langsung nyimak tanpa kita sadari. Atau enggak mereka kadang lihat, oh orang ini punya potensi nih, oh orang ini mau niat belajar nih walaupun gimana-gimana, mereka nanti bakal rangkul secara nggak langsung. Kalau di bar itu sih lebih ke nggak usah maksudnya banyak omong, lebih ke nunjukin ini loh hasilku. Mulut tuh ya udah apa adanya aja, wirawiri kalau ketemu, yang penting nunjukin aja hasilnya. Jadi orang-orang tuh yang tadi ngomongin kita A, B, C, akhirnya ngeliat, oh ini ternyata out of the box nih, nggak kayak dugaan. Kita kan di sini sebagai pelaku seni, kita nggak bisa menerima mentah-mentah lah omongan kayak gitu. Support dari masing-masing dari kita ya kan, akhirnya saling menguatkan dan menepis anggapan itu dengan karya kita. Datang dulu baru kamu ngomong. Yang paling berkesan tuh, yang paling diingat. Pengalaman berkesan tuh sebenarnya apa ya? Ya itu sih, yang dimarahin orang tua tuh malah berkesan banget. Justru kayak jadi ada ini ya, keinginan untuk membuktikan gitu loh. Mungkin kalau orang tua aku biasa-biasa aja ya, aku mungkin nggak ada semangat untuk bikin karya yang lebih baik lagi kayak gitu. Ada di satu malam ketika penonton itu full banget dan melebihi kapasitas, sampai penonton rela untuk berdiri dan berjubel-jubel. Dan di saat aku membawakan lagu malam itu, judulnya Because You Love Me, Celine Dion, semua penonton semuanya ikut nyanyi, terus teriak, istilahnya kayak neriakin, kayak seolah-olah mereka tuh beneran
kayak nonton si Celine Dionnya asli di atas panggung gitu. Itu auranya malam itu benar-benar wow banget, dan itu nggak akan aku bisa lupa sih. Wow banget malam itu. Pasiennya pingsan. Jadinya pasiennya itu basicnya fobia sama jarum, tapi dia pengen nato, namanya ayahnya yang udah meninggal. Ini cowok, tato sini, dia tuh ditutupin mukanya pakai kaosnya dilepas, ditutupin, baru nato bentar gitu, minta berhenti. Mas ada air putih nggak? Oh ada, bentar mas, tak ambilin. Aku ambilin. Mas saya rokokan bentar ya. Ya nggak apa-apa mas, soalnya masnya juga punya basicnya takut sama jarum. Gak apa-apa mas, santai aja, soalnya kan kalau pasiennya tertekan jadinya darahnya itu kayak keluar terus loh mas. Pas selesai rokokan mulai lagi, udah setengah jalan itu nggak gerak. Kan pikiran saya kan cuman udah nggak ngerasa sakit, paling udah kebiasa sama yang pertama tadi. Ya mau gimana lagi, tak buka kaosnya kan mbak, tak buka pingsan. Yang paling berkesan sebenarnya dulu pernah dikontak salah satu personel band yang sebenarnya saya tuh penggemar band itu gitu, dan itu saya disuruh mengerjakan logonya. Itu buat saya termasuk salah satu yang bikin saya lebih semangat lagi buat tetap di situ gitu. Ke Bandung bertiga, aku sama berdua nih sama teman dari kampusku, satunya lagi dari kampus lain. Dia yang di kampus sebelah nggak support, kampusku juga apalagi nggak support. Lagi ternyata nyampe itu pas itu kita kira udah hari HTM besok mulai, ternyata belum, besok baru TM besoknya mulai. Kita juga latihan bareng anak Bandung. Kalau mau kompetisi tuh namanya latihan bareng tuh kayak ibaratnya apa yang menjadi senjatamu kamu tunjukin kayak gitu kan. Kalau mental belum terbiasa memang kaget, tapi nanti sering berjalannya waktu, oh nggak apa-apa asal mental, urusan menang kalah ya belakangan lah kayak gitu. Yang penting tuh selain bukan masalah dapatin juga, tapi gimana cara kita menjalin ikatan hubungan kita tuh sama mereka untuk tetap baik gitu. Selama berkarir ini ada nggak keinginan yang belum tercapai? Keinginan paling di bidang kompetisi sama pencapaian, dapat juara tuh baru sekali, sisanya tuh nyaris final terus. Saya pengen ngerjain artwork buat band yang saya senang. Belum seluruh Indonesia aku datengin. Aku berharapnya bisa show di mana-mana, bahkan di luar pulau, di mana lah. Ya itu sih, yang pertama tuh belum tur ke keliling Indonesia dulu, itu belum terlaksana, dan itu pengen banget terlaksana di tahun depan, mungkin habis pandemi ini pengennya terus tur ke Indonesia. Yang kedua otomatis pengennya tur ke luar negeri. Pengennya sih kayak ngasih lapangan pekerjaan buat teman-teman yang passionate di tato sih sebenarnya, pengennya itu. Paling penting ngilangin citra buruk dari orang yang tatoan sama orang yang tukang tato itu tadi. Emang sebenarnya citra tukang tato apa orang tato itu gimana sih mas? Kalau semuanya kalau di Jogja di tengah kota nggak begitu kerasa ya mbak ya citra buruknya itu. Soalnya kan saya sendiri rumahnya di Bantul. Tahu sendiri Bantul kan masih tetanggaannya masih kuat, beda sama yang di tengah kota kayak gitu tuh. Jadinya tiap interaksi tuh ya kayak ada sekat gara-gara ada gambar gitu tadi di badannya itu. Jarang ngulik-ngulik tato tuh apa tuh sebenarnya, tato itu soalnya kan cuman pada ngandelin katanya jadi kan dari maling, rampok, preman-preman di jalan kan mesti banyak yang tatoan. Kalau ini kan kondisinya lagi pandemi gini mas, Iya, itu gimana ini tatonya? kalau selama pandemi ini sih hubungin mau tato, mas bisa nggak, tapi di rumahku natonya, mau keluar takut, terus mau ke studio kan udah dipakai banyak orang, jadinya kayak gitu pada takut mau tato. Terus tambah ekonomi kan baru kacau kan mas ini, orang-orang tuh mau nato yang gede-gede itu pada mikir. Tapi penghasilan turun nggak mas? Pandemi ini aku kayak bikin diskon kalau di baju kayak di retail tuh flash sale gitu. Tapi kalau di tato namanya flash tato. Flash tato tuh jadi cuman aku mau nato semuanya satu hari buka slot 7 orang per tato 100.000 150.000, tapi dengan ketentuan diameter 5 cm kayak gitu. Selama pandemi aku
nyari uangnya buat ngakalin pandeminya kayak gitu. Harga normal tuh jauh banget Pak sama kayak pesta tuh kayak gitu. Alhamdulillah nutup sih Mbak. Nutup. Kalau waktunya tanggal muda itu kan mesti banyak yang masukin slot. Pengalaman selama pandemi memang bener-bener semua event stop ya, nggak ada kegiatan yang berlebih kayak gitu, padahal kita kan juga pengen ngegarap di studio kayak gitu. Kendalanya memang itu karena jadi masing-masing personel lebih fokus ke usaha atau pekerjaannya, jadi pembuatan materi-materi baru untuk band ini juga agak tersendat sih sebenarnya. Nggak cuman kita sih yang ngalamin semuanya, cuman kalau dari kita itu kita memutuskan untuk off kabaret dari Maret. Jelas kita yang menggantungkan penghasilan dari kabaret itu jelas nggak ada pemasukan sama sekali. Putar otak gimana caranya buat dapetin penghasilan, tetap mendapatkan penghasilan di masa off itu. Akhirnya aku bikin usaha sendiri tuh, aku berjualan kue kering. Selain aku jualan kue kering, aku dan teman-teman yang lain dari Ramitan Kabaret berinisiatif untuk melakukan live show virtual di Instagram. Di ruangan kamar masing-masing itu siapin sendiri backdropnya, terus soundnya gitu kan, terus materi-materi lagunya gitu kan, terus kostum segala macam gitu. Ya kita kayak show di panggung, cuman bedanya kita ada di dalam kamar sendiri. Kita bikin poster, kita sebarin, masuklah mereka nonton kan, dan kita nyantumin nomor rekening buat istilahnya siapa yang mau nyawer boleh nyawer online lah gitu, nambah-nambah pemasukan di tengah susahnya hidup di pandemi. Sejauh ini masih bisa terselamatkan karena ada beberapa, ya nggak tahu juga sih, mungkin faktor keberuntungan juga sih, masih ada beberapa klien yang masih tetap order gitu. Jadi mungkin bisa tertutup dari itu. Sampingan saya misalnya kayak yang unggas gitu, akhirnya kemarin juga sempat ngandelin itu juga. Pendapatan turun ya Mbak ya pasti. Oh, turun banget. Selama pandemi itu cuma ngandalin side job sih aku. Mungkin pas ada event atau apa butuh, kayak biasa kan ada tuh orang pas event, contoh pas wedding kan ada tuh bartender yang khusus buat itu. Ya paling kayak gitu, atau enggak pas event-event entertain yang dimanfaatkan aja sih selagi ada. Jadi sambil kadang menunggu side job ada atau enggaknya, ya aku juga sambil belajar lagi yang lebih dalam tentang bar itu. Share atau kasih pesan buat nanti teman-teman yang nonton soal berkarir itu kayak gimana? Sejauh perjalananku karir ini, mau di bidang bar ataupun pariwisata, khususnya di bidang hospitality, jadi diri sendiri aja secara utuh di lingkungan kerja. Kalau kalian jadi diri sendiri, suatu saat tuh pasti diapresiasi kok, dan suatu saat bakal kelihatan kok, oh ini orang ini jadi diri sendiri ternyata selama ini, cuma kita nggak menyadari. Semua itu cuma butuh waktu aja. Jadi yang kedua, terus belajar, karena apa yang kamu bidangin itu ilmunya pasti berkembang dan gak ada habisnya. Pasti ilmu tuh juga ada yang baru, berlawanan atau pro kontra kayak gitu-gitu tuh kita juga harus pelajari. Tetap konsisten aja sih, tetap semangat, tetap percaya bahwa kerja keras kalian nanti akan terbayar gitu. Yang penting kalian tetap konsisten, tetap kerja keras, lakuin apa yang kalian senang, nanti akan ada bonus di akhirnya pasti. Selagi kamu masih bernapas, teruslah berusaha, teruslah berkarya, jangan cepat nyerah lah. Gimana pun kondisi kita tuh jangan cepat nyerah, jangan menyerah malah. Apapun itu, the show must go on. Buat teman-teman, kalau misalkan ingin berkarir, yang jelas itu di apapun tuh dicoba dulu, nggak usah takut untuk mencoba. Yang penting yakin dulu apa yang kamu jalani. Nanti setelah kamu jalani itu kamu pasti bakal tahu apa yang sebenarnya kamu pengen kayak gitu loh. Dulu kan aku juga genre ini. Nah semua itu pasti akan ada pendewasaan musik sendiri sih. Jadi jangan lelah untuk mencoba, apapun itu dijalani. Orang mau ngomong apa itu disingkirin dulu aja. Yang baik-baik diterima.
kalau yang jelek-jelek ya udah buat semangat aja buat teman-teman bisa bikin musik-musik yang luar biasa gitu aja. Ya buat teman-teman yang nonton, kalau mau tatoan silahkan, tanggung sendiri masa depannya yang mau tatoan. Pertama jangan lupa izin sama keluarga tentunya, soalnya itu ngaruh banget buat kehidupan kalian. Terus buat yang mau jadi tato artis, banyak-banyak belajar, soalnya kebanyakan sekarang tato artis tuh pada nggak bisa gambar.